jual beli dengan cara takaran, ya. Jadi maksud di sini taksiran, ya. Jadi bai'ul jiza atau bai'ul jizab ini jual beli dengan taksiran, ya. Nah, ini sebetulnya dalam kehidupan keseharian kita ini sering terjadi, ya, yang namanya bai'ul jizab. Jadi membeli atau menjual dengan menaksir, ya. Yahdusu ta'amulu bihadan naw'i minal buyu'i katsiran fil hayatil amaliyatil yaumiyati. Muamalah dengan jenis ini dalam jual beli ini merupakan sesuatu yang banyak terjadi fil hayatil amaliyatil yaumiyati, dalam kehidupan muamalah keseharian, ya. Jadi kata pengarang ini bai'ul jizab, sesuatu yang banyak, ya, yang banyak terjadi dalam transaksi jual beli dalam sehari-hari. Nah, makanya di sini nanti akan dibahas, ya, hal yang terkait dengan bai'ul jizab ini. Makna jizab, ya, arti atau definisi jizab. Ini jizab ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia, maka dia disebut Parisiyun Mu'arrabun. Jadi bahasa Persia yang sudah diserap menjadi bahasa Arab, ya. Jadi apa itu jizab, ya? Wa huwa bai'us syai'i bila kailin wala waznin wala adadin. Jizab adalah jual beli sesuatu bila kailin, tanpa menakar, wala waznin, tanpa menimbang, wala adadin, tanpa melihat berapa banyaknya, ya. Jadi enggak dilihat itu, membeli satu barang tanpa menakar, ya, tanpa menimbang dan tanpa menghitung berapa jumlahnya. Ini namanya jizab. Lalu bagaimana cara untuk menentukannya? Wa innama bil hizri wa takhmini. Tetapi atau sungguh itu dilakukan dengan mengira-ngira, ya, dan menaksir. Jadi ada umpamanya satu tumpuk barang, gitu, ya, dari yang sejenis. Nah, itu nggak dihitung itu barang ada berapa, atau itu barang ada berapa kilo umpamanya, ya, kalau ditimbang, ya, atau berapa liter kalau yang literan. Ini ditumpuk aja begitu, ya, ditumpuk sedemikian rupa sehingga yang dilihat adalah, ya, sekedar taksiran aja. Ditaksir ini kira-kira berapa nih harganya. Nah, sehingga timbul tawar menawar. Jadi bisa jadi pedagang menawarkan umpamanya ini makanan satu tumpuk nih, ya, harganya sekian. Nah, mungkin terjadi tawar menawar. Nah, perdagangan macam ini yang beginian disebut dengan jizab, ya. Dan ini memang bagian dari yang disyariatkan di dalam ajaran agama kita. Jadi wa innama bil hizri wa tahmini. Jadi sungguh perdagangan tersebut dilakukan dengan dikira-kira, ya, dan ditaksir ba'dal musyahadati awir ru'yati lahu, setelah dilihat, disaksikan, ya. Kalau enggak lihat enggak boleh, haram, artinya enggak sah. Ini dilihat, barang kelihatan gitu, ada di situ. Ya, kalau tidak musyahadah, ya, enggak bisa dilihat, ya itu tidak sah, ya, jual belinya.
Wa arrafa Asy-Syaukani hadzal bai'a biqaulihi. Imam Asy-Syaukani mendefinisikan jenis transaksi dagang ini dengan pendapatnya, huwa ma lam yu'lam qadruhu ala tafsili, yaitu jual beli yang tidak diketahui secara rinci ya kadarnya. Jadi ada umpamanya ikan ya, ikan satu tumpuk ya, nah itu diperkirakan berapa harganya, umpamanya 200.000 begitu. Nah itu kan kadarnya, ukurannya nggak jelas ya, ukurannya nggak jelas apakah itu ada sekian kilo ya atau bagaimana. Yang jelas itu hanya ditaksir ya dan dikira-kira, tapi bisa disaksikan gitu, bisa dilihat. Dalilu masru'iyatihi, dalil disyariatkannya jual beli secara taksiran. Warada fi sunnatin nabawiyyati ma yadullu ala masru'iyati bai'il mujazafati. Telah ada di dalam sunnah nabawiyah hadis yang menunjukkan disyariatkannya jual beli dengan cara taksiran. Ya. Nah di sini pengarang mengambil dua hadis dari begitu banyak hadis terkait dengan ini. Ya, yang pertama adalah hadis riwayat dari Jabir. Qala ya, dia mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is subrah minat tamari ya, minat tamri la yu'lamu kailuha bil kailil musamma minat tamar. Jadi Nabi melarang ya, Nabi melarang jual beli subroh. Subroh itu maksudnya tumpukan ya, tumpukan makanan itu subroh. Jadi Nabi melarang jual beli tumpukan minat tamari dari korma ya, korma kering, la yu'lamu kailuha, yang tidak diketahui timbangannya berapa, bil kailil musamma minat tamar, dengan membarternya, menukarnya dengan kurma yang ketahuan, yang diketahui berapa timbangannya ya. Ini dalam praktek barter. Jadi Nabi begini melarangnya. Ini ada korma setumpuk, ya, nggak jelas ini beratnya berapa, itu. Lalu dibayar, ditukar dengan korma lain, tapi udah jelas, umpama ini korma 5 kilo, untuk ditukar dengan setumpuk korma yang di sini. Nah, itu Nabi melarang, ya, karena ini namanya riba fadl, ya, sudah riba, bisa jadi lebih, ya, ada kelebihannya. Jadi dalam hadis ini ya membarter ya, membarter barang yang sejenis, tapi yang satu tidak diketahui berapa takarannya, sedangkan yang satu lagi diketahui takarannya. Nah, ini Nabi mengharamkan praktek jual barang semacam itu ya. Nah, dari hadis ini bisa diambil satu kesimpulan, annahu yajuzu bai'ut tamri mujazafatan idza kana tsamanu jinsan, ya, idza kana tsamanu jinsan akhara ghairat tamri. Jadi jual beli ya yang semacam itu kalau ya dibayar bukan dengan jenis korma yang sama, ya, artinya bukan dengan jenis korma, itu dibolehkan. Artinya kalau kita umpamanya ini satu tumpuk korma gitu, lalu kita barter, umpamanya barter dengan apa?
barter dengan sesuatu juga yang tidak jelas berapa timbangannya, umpamanya dibarter dengan gandum umpamanya, dia dibarter dengan gandum itu. Nah, ini dibolehkan begitu ya, atau pakai uang. Kalau kita sekarang uang ya, bukan barter, pakai uang. Umpamanya ini ada setumpuk korma, oleh pedagang diperkirakan ini harganya sekian. Kemudian kita menawarnya, tawar menawar sampai disepakati harganya. Maka jual beli semacam itu ya, ini hukumnya dibolehkan. Nah, itu yang pertama ya. Hadis yang pertama yang menjadi landasan dalil bahwa bai'ul ya jizab, jadi jual beli dengan cara taksiran itu memang hukumnya boleh ya. Hadis yang kedua, Ani bin Umar qala, riwayat dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan kanu yatabayyauna ta'ama jizaban bi'a'la suqi. Jadi kata Abdullah bin Umar, mereka itu ya memperjualbelikan makanan dengan cara taksiran bi'a'la suqi ya, di pasar yang bagian pasar yang jauh gitu. Ya. Fanahahum Rasulullah SAW ayyubi'uhu ya. Maka Rasul melarang jual beli tersebut hatta yanquluhu. Nabi melarang jual beli tersebut sampai adanya serah terima ya. Jadi kalau sudah serah terima ya boleh gitu. Jadi walaupun itu prakteknya secara jizab ya, secara taksiran ya, tapi kalau memang sudah ada serah terima barang ya, itu ya sah perdagangannya. Para bapak ibu yang saya hormati, sekarang kita lihat hukum jual beli taksiran menurut pandangan para ahli fikih. Yang pertama yang akan dilihat adalah jual beli dengan cara taksiran pada jenis makanan dan sejenisnya ya. Ittafaqa a'immatul madzahibil arba'ati ala jawazi bai'is subrati jizapan. Semua imam mazhab yang 4 bersepakat tentang bolehnya jual beli subroh secara taksiran. Jadi jual beli makanan ya yang ditumpuk gitu, namanya subroh, secara taksiran tidak ada satupun yang melarang ya. Jadi boleh gitu, baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan silakan untuk jual beli subroh ya, tumpukan makanan itu dengan cara taksiran. Ma'akhtilafihim fi tafsilatin ya, tapi itu pun walaupun mereka sepakat boleh, tapi ada bagian-bagian yang lebih rinci yang diperselisihkan boleh dan tidaknya ya. Jadi secara umum boleh, tapi pada bagian-bagian tertentu itu ada yang mengatakan tidak boleh ya. Kemudian qala Ibnu Qudamah Al-Hambali, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali dari mazhab Hambali, beliau mengatakan ya juzu bai'us subrati jizaban ya, la tu'lam fihi khilafan idza jahulal bai'u wal mustari qadraha. Yajuzu bai'us subrati. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah dari kalangan Hambali, beliau mengatakan boleh dilakukan jual beli subroh, jual beli tumpukan makanan ya, jizaban
secara taksiran, la ta'lamu fihi, ya, atau la tu'lamu fihi, yang tidak diketahui pada makanan tersebut, ya, atau la ta'lamu fihi khilafan, yang tidak diketahui adanya perbedaan, ya. Idza jahal bai wal mustari qadraha, apabila yang jual dan yang membeli nggak tahu kadarnya, ya. Jadi menurut beliau, pembeli dan penjual itu nggak tahu, ya. Ini barang yang dia jual berapa kilo, berapa liter, itu sampai nggak tahu. Jadi yang tahu hanya apa? Setumpuk saja, ya. Nah, kalau sudah ada yang tahu bahwa itu sekian kilo, ini bukan lagi jizafan, ya. Karena udah ketahuan tuh berapa kilo, berapa liter. Nah, ini pembeli maupun penjual itu memang nggak tahu, ya. Yang jelas hanya apa? Kelihatan satu tumpuk saja, ya, makanan, maka itu boleh jual beli dengan cara taksiran macam itu. Nah, terkait dengan ini, ya, terkait dengan kebolehan untuk jual beli secara taksiran, ya, kalangan ulama Hanafiyah ini hanya membolehkan untuk jenis makanan, ya, tapi tidak dibolehkan untuk jenis seperti pakaian dan hewan, ya. Jadi kalau pakaian dalam kalangan Hanafiyah dan binatang itu nggak boleh diperdagangkan secara taksiran, ya. Kenapa begitu? Karena masing-masing itu beda kualitasnya, ya, beda kualitas. Umpamanya nih kambing, ya, ada beberapa itu kualitasnya beda-beda, maka menurut beliau, ya, tidak boleh dilakukan jual beli secara taksiran. Ini dalam kalangan mazhab Hanafi, ya. Nah, termasuk umpamanya barang tersebut diletakkan di sebuah wadah, ya, sebuah wadah gitu. Tapi wadah ini wadah yang memang tidak ketahuan berapa ukurannya. Umpamanya ya satu apa nih? Iya. Pokoknya apapun gitu, ya, nggak ketahuan dia. Pokoknya ada wadah dijual barang ada di situ, ya. Maka itu masih dibolehkan, ya, itu. Nggak perlu diketahui berapa takarannya, berapa kiloannya, gitu, ya. Atau bisa juga masih dibolehkan seandainya barang tersebut diletakkan di tempat yang mungkin, ya, yang mungkin barang itu bisa menjadi berkurang atau lebih, ya. Umpamanya kantong yang bisa berubah, gitu, ya. Kantong yang kalau yang wadah keras kan nggak berubah itu. Wadah yang dari besi umpamanya dari logam kan tetap. Ini ada wadah umpamanya dari sesuatu yang bisa berubah isinya, gitu, ya. Dia bisa menampung lebih atau bisa kurang, gitu. Maka dalam hal ini masih dibolehkan. Nah, kecuali begini. Ini di mazhab Hanafi sampai menimbang pakai perkiraan batu aja boleh. Maunya batu, ya, batu atau besi gitu. Jadikan dia timbangan, gitu. Tapi ini bukan pertanda kilo, pokoknya seberat batu ini diperkirakan berapa harganya, gitu. Ya, tapi kalau pakai jenis benda yang bisa mengkerut, gitu, ya, yang bisa mengecil, umpamanya pakai buah, ya. Buah itu kalau dia masih segar kan kelihatan mungkin berat lebih. Ini kalau nanti sudah mengkerut kan nggak bisa, ya. Sehingga kalangan ulama Hanafi mengatakan
kalau ditimbangnya dengan buah ya yang kemungkinan besar dia bisa mengkerut gitu, maka ini nggak boleh. Tapi kalau dia ditimbang ya dengan batu atau benda-benda padat lainnya itu boleh. Nah ini bagian-bagian yang lebih rinci dari mazhab Hanafi gitu. Ya. Nah itu kalau di pasar nggak boleh tuh. Kalau main timbangan lalu pakainya barang umpamanya nih. Kan kadang begitu tuh. Ada yang jualan ya, dijual tapi nimbangnya pakai umpamanya dia pakai taruhlah dipakai apa nih? Umpamanya beras gitu ya. Beras yang kata dia nih beras 1 kilo. Maka untuk menimbang itu dijadikan bahan timbangan. Sebetulnya ini nggak bisa ya. Karena penakar itu sudah ada khusus, nggak bisa kita itu mengukur takaran dengan kiloan itu yang menggunakan barang. Kalau yang mungkin yang pernah belanja di pasar tuh mengalamin tuh, dia nggak punya tuh yang namanya apa? Iya, yang buat nimbang itu, yang logam itu nggak punya, pakai barang yang lain, dianggap apa? Di barang itu 1 kilo, itu. Ini iya umpamanya dipakai apa nih? Dipakai buah lah gitu ya. Dipakai buah. Buah ini diperkirakan 1 kilo. Nah ini nggak bisa ya itu. Sama juga kita mengukur panjang ya. Barang yang diukur panjangnya itu pakai meja ukurannya. Ya, meja gitu apa atau lemari gitu kan diukur. Ya, kenapa? Ini bisa jadi tidak tepat, gitu ya. Yang lebih tepat ya pakai meteran. Kecuali kalau memang itu sudah presisi benar. Jadi ini memang tidak lurus betul gitu, lurus sehingga betul dia 1 meter. Nah kan bisa jadi itu nggak lurus, ya sehingga walaupun ada selisih berapa mili itu kan jadi masalah dalam perdagangan. Nah ini dalam mazhab Imam Hanafi seandainya untuk taksiran tersebut menggunakan benda itu masih dibolehkan. Tapi itu bukan kiloan ya, bukan itu 1 kilo enggak, pokoknya seberat batu ini, ya itu sekian harganya. Sama dengan orang jual bensin, ya jual bensin. Itu kalau botolan itu kan nggak seliter kan, nggak seliter. Dia itu bicaranya apa? 1 botol. Jangan bicara ini bensin 1 liter, karena kalau ditakar nggak sampai 1 liter. Ya, sehingga kita menyebutnya 1 botol bensin. Ya, gitu. Itu pakai wadah itu. Ya. Atau yang pakai angka itu, yang Pertamini itu, nah, kan pakai angka. Itu apakah 10.000 1 liter atau berapa itu? Enggak, itu memang segitu. Ya, takaran sampai angka sekian, maka harganya 10.000. Sekian 15.000. Ya. Sebab itu bukan takaran yang yang resmi. Itu hanya taksiran, ya, taksiran saja. Seperti itu. Makanya kalau di itu jangan apa? Jangan beli 2 liter ya, 1 liter enggak. Kayak beli 15.000, saya beli 20.000, gitu kan ya, seperti itu. Ya. Nah kalau umpamanya diperkirakan bahwa ya barang yang dia beli tersebut karena mungkin wadahnya itu lentur ya, sehingga ketika sekantong ini gitu ya, kalau dimuat di situ ternyata kan bisa sampai ke bawah begitu ya, karena tempatnya lentur. Nah itu kalau memang jelas itu berlebihan, artinya lebih dari takaran yang seharusnya,
itu tinggal pilih saja, ya. Yang beli boleh khiyar untuk meneruskan atau membatalkan. Atau yang beli ikhlas, ya udah, ya. Walaupun ini kurang gitu. Atau yang jual ikhlas. Kelihatannya kok ini malah lebih banyak gitu ya, lebih banyak. Nah, itu kalau memang yang penjual mengatakan ya udah nggak apa-apa, ya sah saja. Gitu. Ini kalau memang terjadi kekurangan atau kelebihan dalam makanan yang dijual secara taksiran. Ya. Kemudian dalam mazhab Maliki, ya. Jadi tadi itu dalam mazhab Hanafi yang boleh hanya jenis-jenis yang jenis barang mithliyah. Ya, jadi barang yang memang jenisnya sama gitu. Jadi kalau kacang ya pasti sama antara satu kacang lain. Itu namanya mithliyah. Tapi kalau hewan ini beda-beda antara hewan 1, 2, 3, 4 ini beda-beda ininya kualitasnya itu. Ya, maka dalam mazhab Hanafi itu masih dibolehkan. Enggak dibolehkan. Jadi dalam mazhab Hanafi yang boleh hanya barang-barang mithliyah. Tapi barang-barang yang nilai harganya itu tidak bisa disamakan, yaitu tidak dibolehkan. Apa namanya? Kimiyah namanya, barang-barang kimiyah. Jadi barang-barang yang nilainya itu bisa berbeda-beda. Ya. Jadi jelasnya begini, saya contohkan kacang, ya, kacang tanah. Nah, itu kan secara umum sama aja. Jadi ketika dia ditumpuk gitu, dikatakan ini satu tumpuk sekian, nah, itu nggak ada masalah, karena dia jenisnya mithliyah. Ya, satu dengan yang lain itu mithl, sama. Tapi kalau yang kimia, ya, yang memang bisa jadi perbedaan ada dalam masalah kualitasnya, itu nggak bisa kalau kata Imam Hanafi. Ya, umpamanya hewan gitu, hewan ini sekian, saya jual sekian gitu kan ya. Nah, ini kenapa? Nggak bisa, karena bisa merugikan satu pihak. Sementara dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa makanan, ya, itu sama hukumnya boleh, tapi yang jenis kimia, ya, juga boleh. Ya, seperti pakaian, ya, itu masih boleh kata beliau. Ya. Kemudian begitu pun dalam mazhab Syafi'i, beliau pun mengatakan bahwa yang bisa diperjualbelikan dengan taksiran bukan hanya makanan, ya, yang lain pun bisa. Jadi seperti hewan bisa, ya. Dan beliau begini contohkannya, orang jual rumah, ya, jual rumah. Ini rumah saya jual umpamanya 500 juta. Itu kan tidak dihitung berapa luasnya berapa, ya, itu. Jadi di taksir aja. Ya, sehingga yang beli bisa melihat, oh ini dari kondisi rumahnya, ya, luas tanah dia bisa perkirakan, dan maka dia bisa, oh ya, dia bisa tawar menawar sehingga sampai pada satu harga yang disepakati. Ya, kan ada juga yang beli apa? Beli rumah pakai ukur kan, diukur berapa ini luas semuanya, gitu. Berapa luas rumahnya? Ya, tapi tidak mustahil juga kan ada jual beli rumah itu tanpa melihat itu. Jadi ini rumah dijual sekian ratus juta, ya sudah, ya, tanpa orang lihat mengukur, ya, berapa luas rumah, berapa luas tanah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i ya dibolehkan, ya, seperti itu. Nah, begitupun dalam mazhab Imam Hambali, ya, praktek jual beli dengan sistem jizab, yaitu taksiran, ini pun dibolehkan, ya. Dan sama, jadi tiga imam ini sama, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mereka ini, ya, tidak hanya makanan yang mithliyah, tapi juga makanan atau jenis makanan yang kimia, itu pun bisa diperjualbelikan dengan model taksiran seperti itu, ya.
Saya kira ini yang kita bahas pada malam hari ini ya, hanya pada sebatas itu. Yang jelas bahwa jual beli macam ini umum terjadi di kalangan masyarakat luas ya. Kalau zaman dulu ingat-ingat tuh, kalau orang beli ikan nggak ada tuh model apa, ikan teri gitu ya. Ini model apa? Satu tanding gitu kan, seperti itu. Atau bisa juga daging apa? Satu tanding ya. Dihargai berapa? Ya itu nggak dilihat berapa kilonya. Jadi pertandingannya ditanding begitu, dihargai sekian. Nah ini namanya jizab ya, jual beli dengan cara menaksir seperti itu.